warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Hairani Ritonga, CGP Angkatan 9 Kabupaten Labuan Batu. Saya bertugas di SDN 09 Rantau Selatan. Pada kesempatan ini saya akan membuat video coaching untuk supervisi akademik dalam memenuhi tugas modul 2.3 yang dibantu oleh rekan saya, rekan sejawat di SDN 09 Rantau Selatan. Ya, Bu, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairani Ritonga. Saya selaku rekan dari Ibu Rita sekaligus guru kelas 6B di SDN 09 Rantau Selatan saat ini. Terima kasih ya Ibu sudah memperkenalkan dirinya. Di sini tujuan saya untuk mewawancarain Ibu karena besok akan dilaksanakannya observasi di kelas Ibu. Di sini Bu, saya ingin bertanya dulu, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sampai saat ini baik. Alhamdulillah. Kita masih dipertemukan kembali hari ini ya Bu ya. Alhamdulillah. Rencananya besok kan kita kan supervisi akademik. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebelum observasi, ya Bu ya. Di sini saya akan menanyakan tentang bagaimana persiapan Ibu untuk supervisi akademik besok yang nantinya yang akan saya observasi Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran. Oke, kalau persiapan Bu seperti biasa, persiapan pada umumnya melengkapi RPP, kemudian menyiapkan lembar kerja siswa, menyiapkan media pembelajaran sebagai penunjang proses pembelajaran seperti itu. Oh iya Bu, berarti Ibu melengkapi RPP, kemudian melengkapi LKPD, sama melengkapi media pembelajaran, ya Bu. Kemudian kira-kira mata pelajaran apa yang nanti Ibu ajarkan kepada murid? Besok, insya Allah saya akan mengajarkan materi pelajaran matematika mengenai contoh lingkaran yang ada dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, khususnya tentang makanan. Berarti materinya besok tentang lingkaran, tentang contoh Lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang saya ingin bertanya juga ini ya Bu ya. Apa tujuan pembelajaran yang Ibu akan sampaikan kepada murid nanti? Kalau tujuan pembelajaran dari materi yang akan saya sampaikan, mungkin yang pertama agar peserta didik itu dapat mengidentifikasi serta mengetahui apa saja contoh lingkaran dalam kehidupan sehari-hari mereka, mulai dari benda di sekitar mereka, makanan, permainan, dan lain sebagainya. Oke Bu ya. Kemudian di sini area pengembangannya sendiri, bagaimana yang ingin Ibu capai atau lakukan observasinya? Kalau area observasi yang akan saya capai untuk anak dalam proses pembelajaran, tentunya untuk meningkatkan intelektual peserta didik dan keterampilan mereka dalam mengidentifikasi apa saja contoh lingkaran dalam kehidupan sehari-hari, kemudian langsung terjun langsung sebagai pelaku dalam proses pembelajaran. Baik ya Bu ya. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metodenya. Kalau strategi pembelajaran yang saya pakai, mungkin seperti pada umumnya, yaitu strategi pembelajaran sendiri. Ya, kalau misalnya model pembelajaran berhubung besok saya mengajak peserta didik untuk melakukan suatu proyek membuat martabak menggunakan kardus, martabak model lingkaran. Jadi saya rasa model pembelajaran yang akan saya pakai yaitu pembelajaran berbasis proyek atau PJBR. Kemudian metode yang akan digunakan, Metode yang akan saya gunakan yang berhubung besok ada pembelajaran kerja kelompok. Yang pertama pasti ceramah, saya akan memberikan atau menyampaikan materi terlebih dahulu, kemudian ada diskusi, kemudian kerja kelompok peserta didik, serta yang terakhir seperti biasa penugasan. luar biasa ya Bu strategi yang akan diterapkan di kelas. Kemudian
Apa saja langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan di situ? Langkah pembelajaran seperti biasa yang ada tertuang dalam SPP di kampus masing, ada pembukaan, ada penutup. Kalau pembukaan seperti biasa, melakukan doa yang akan dipimpin peserta didik, salah satu peserta didik, khususnya ketua kelas. Kemudian setelah doa dilanjutkan, saya selaku guru mengabsensi peserta didik kehadiran. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan pertanyaan tematik untuk penguat materi yang sudah sebelumnya dan materi yang akan saya sampaikan. Itu bagian pembukaan Ibu. Kalau bagian inti, saya akan mengajak anak melakukan diskusi terlebih dahulu terkait contoh lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengajak anak untuk bekerja kelompok membuat martabak lingkaran sebagai contoh makanan dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk lingkaran. Kemudian yang terakhir pada kegiatan penutup, setiap kelompok setiap kelompok akan menyampaikan kesimpulan dari hasil kerja kelompoknya masing-masing. Kemudian saya akan beri penugasan akhirnya di terakhir, kemudian ditutup dengan doa. Kemudian ditutup. Luar biasa ya Bu, langkah-langkahnya yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Media yang Ibu, kalau boleh tahu media apa ya? Kalau media yang saya gunakan itu media berbahan dasar karton. Dia media untuk martabak lingkaran sudah saya selesaikan. Kemudian RPP seperti biasa, LKPD seperti biasa, dan media pembelajaran. Nanti kan Bu, di dalam proses pembelajaran kemungkinan pasti ada kendala yang dihadapi selama proses. Jadi kira-kira ya Bu, apa langkah Ibu untuk mengatasi kendala tersebut? Seperti yang Ibu bilang tadi, kendala itu akan terjadi ya Bu ya. Kalau kendala yang bersumber dari peserta didik, saya akan melakukan pendekatan secara individu ke individu. Saya tanya sebenarnya kenapa peserta didik saya kurang semangat mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan. Jika masalah itu bersumber dari saya selaku pendidik atau pengajar, saya tentunya akan mengajak guru rekan sejawat melakukan diskusi terkait masalah yang saya dapatkan dalam proses pembelajaran. Oke Bu ya, luar biasa juga ini Bu ya, cara mengatasi Ibu terhadap anak didik. Jadi di sini saya ucapkan terima kasih ya Bu ya, telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara observasi supervisi akademik. Semoga pada saat observasi Ibu dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, lancar dan menyenangkan. Sampai jumpa besok ya Bu dalam observasi berikutnya. Terima kasih ya Ibu.